Chapter 1591, Worshipping the Ancient Life Tree. Qiangu Zhangting merasa gugup dengan pemikiran ini. Dia kehilangan kegembiraan dari keadaan sebelumnya dan menjadi jernih. Dia telah berkenalan dengan Gu Yue selama bertahun-tahun dan dengan demikian sangat menyadari temperamen Gu Yue. Dia benar-benar tidak akan mentolerir peristiwa yang tidak masuk akal. Ini tidak bagus. Saya harus mencarinya dan segera meminta maaf. Qiangu Zhangting bangkit dari tempat tidur dengan cepat, mandi, dan kemudian mengenakan pakaian yang mungkin terlihat terbaik baginya. Dia berusaha keras untuk mengatur kembali dirinya sebelum dia pergi ke tempat Gu Yue sekali lagi. Dia heran melihat bahwa pintu besi di tempat Gu Yue tertutup rapat. Selain itu, ada lampu merah yang sangat eksplisit ditampilkan di sana. Di Spirit Pagoda. Tampilan ini menandakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu. Itu mirip dengan tingkat penyegelan diri tertinggi yang hanya akan digunakan selama budidaya pintu tertutup yang penting atau ketika seseorang terlibat dalam penelitian. Qiangu Zhangting merasakan dadanya kencang sekaligus saat melihat lampu merah. Semua bel pintu akan menjadi tidak berguna saat lampu merah dinyalakan. Dengan kata lain, tidak mungkin dia bisa berkomunikasi langsung dengan orang di dalam dari luar. Dia sekali lagi memutar nomor komunikator jiwa Gu Yuena dengan harapan dia akan mengambilnya kali ini. Dia memanggilnya berulang kali namun tidak ada yang menerima. Aku kacau. Dia benar-benar marah. Qiangu Zhangting panik pada satu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Haruskah dia membuka pintu dengan paksa dan memasuki ruangan? Dia tentu saja memiliki kemampuan untuk melakukannya karena posisinya di Spirit Pagoda. Namun, apakah itu akan membuatnya lebih marah jika dia melakukannya? Itu hanya akan membuat masalah menjadi lebih rumit jika itu masalahnya. Sekaligus, ia gelisah seperti semut di wajan panas. Dia dalam keadaan bingung sehingga dia hanya bisa memanggil nomor komunikator jiwa Gu Yuena berulang kali. Ada pepatah, surga membantu mereka yang membantu diri mereka sendiri. Akhirnya, panggilan diangkat. Tidak, tolong jangan marah. Mengapa Anda tidak mengangkat telepon saya? Ini adalah kesalahanku. Saya tahu saya salah. Itu hanya karena aku terlalu mencintaimu. Sungguh, aku tidak bisa menahan diri karena aku terlalu mencintaimu. Tolong jangan marah. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Oke. Biarkan saya menjelaskan diri saya kepada Anda. Qiangu Zhangting mulai menjelaskan segera setelah telepon diangkat. Di ujung telepon yang lain, tidak terdengar suara dari Gu Yuena. Hanya ada kesunyian. Nana, bicara padaku. Tolong jangan marah. Saya berjanji kepada Anda bahwa ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Saya salah. Akhirnya, suara dingin Gu Yuena terdengar bergema dari ujung yang lain. Aku membencimu. Hanya itu 3 kata yang dia ucapkan sebelum dia menutup telepon. Aku kacau. Aku benar-benar kacau. Kakek. Kau benar-benar membuat masalah bagiku. Hati Qiangu Zhangting dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian sekarang. Semua kegembiraan yang dia rasakan sebelumnya telah menghilang menjadi ketiadaan. Di dalam ruangan, komunikator jiwa dilemparkan ke samping. Gu Yuena berdiri di samping tempat tidur dan menatap ke arah danau dewa laut yang tidak bisa lagi dilihatnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum merendahkan yang samar. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Beraninya kau menyentuhku, celepuk. Tang Wulin masuk ke danau dan merasakan air danau yang menyegarkan mengelilingi seluruh tubuhnya. Setelah menyerap energi dari bidang iblis yang menghasilkan pertumbuhan pohon kehidupan kuno, seluruh danau dewa laut berubah sepenuhnya sekarang. Keheningan mematikan dari sebelumnya tidak lagi sejelas ini. Radiasi memudar dengan cepat. Tidak akan lama sebelum danau dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas. Dia mendesak kekuatan jiwa di dalam tubuhnya untuk menyembur keluar dari bagian bawah kakinya. Sama sekali tidak perlu baginya untuk mendayung dan kekuatan jiwa sudah mendorong tubuhnya ke kedalaman danau. Semakin dalam dia menyelam, semakin dia bisa merasakan keberadaan sumber kehidupan. Sebagai anak alam, ia memiliki indera paling tajam dalam mendeteksi kekuatan hidup. Terutama ketika kekuatan hidup yang tersedia di sini sangat murni. Itu membuatnya merasa senang. Di kejauhan, garis besar pohon kehidupan kuno sudah dalam pandangannya. Ini bukan pertama kalinya dia ke sini.
Tetapi dia akan merasa tersentuh dan emosional setiap kali dia melihat cabang tumbuh tebal dan kuat seperti sebelumnya. Jika itu bukan perlindungan pohon emas kuno saat itu, tidak ada seorang pun dari Shrek yang akan mampu bertahan. Pohon kehidupan selalu melindungi Shrek dan benua. Kerakusan dan kehancuran umat manusialah yang mengakibatkan hilangnya kekuasaan secara bertahap. Danau Dewa Laut terlalu besar. Butuh Tanggulin cukup lama untuk menyelam ke depan pohon kehidupan kuno meskipun kecepatannya cepat. Pohon kehidupan kuno telah membentang total diameter 30 meter saat ini. Orang bisa melihat akar yang tebal dan kuat jatuh jauh ke dasar danau. Dia bisa langsung merasakan fluktuasi hidup yang sangat tebal ketika dia mendekati pohon itu. Kulit hijau gelap itu memancarkan sinar samar yang menyebar keluar. Tanggulin bisa merasakan rasa afinitas yang kuat begitu dia mendekati pohon itu. Rasanya seperti anak kecil bertemu neneknya. Dia tidak bisa menahan diri dari membuka lengannya dan menggerakkan tubuhnya dekat sampai dia bisa membesarkan pohon kehidupan kuno. Cabang-cabang datang melengkung ke dalam dan melilit tubuhnya. Pohon kehidupan kuno mengirimkan aura yang sangat ramah padanya. Anakku, aku senang melihatmu lagi. Pohon kehidupan kuno mentransmisikan pesan sejernih kristal ke dalam benaknya. Tanggulin mampu berkomunikasi dengan lancar menggunakan kekuatan spiritualnya. Halo, saya di sini untuk mengunjungi Anda. Bagaimana kabarmu sekarang? Pohon kehidupan kuno berkata, sebenarnya saya cukup baik. Vitalitas saya telah terbangun sepenuhnya dan saya dapat terus tumbuh sekarang. Bagian dari kekuatan hidup yang disalurkan oleh Anda cukup mengesankan, tetapi saya membutuhkan lebih banyak kekuatan hidup untuk terus tumbuh. Masalah terbesar yang dihadapi oleh Douluo benua sekarang adalah tepatnya penipisan kekuatan hidup di seluruh planet ini. Eksploitasi manusia terhadap planet ini benar-benar terlalu hebat. Saya berharap untuk pulih kembali seperti dulu. Saya membutuhkan lebih banyak kekuatan hidup yang akan dibentuk menjadi sirkulasi yang kemudian akan disalurkan kembali ke benua. Di sisi lain, ini akan membutuhkan sejumlah besar energi. Tanggulin berbicara. Saya akan bekerja keras untuk itu. Setelah akademi selesai merekrut siswa dan menetap, saya berencana untuk menuju ke bagian abisal lagi. Dia sudah merasakan manfaat Legiun Iblis sekarang. Kekuatan hidup terbaik untuk pohon kehidupan kuno harus berasal dari pesawat lain. Kekuatan hidup Douluo kontinen dapat dianggap sebagai pengisian kembali untuk pohon. Tetapi secara bersamaan akan mengakibatkan melemahnya kekuatan hidup di beberapa tempat lain. Itu akan jauh lebih lemah daripada penyerapan kekuatan hidup dari pesawat lain. Penyerapan kekuatan hidup dari pesawat lain sama dengan meningkatkan kekuatan hidup pesawat benua Douluo. Ini tanpa diragukan lagi akan menjadi hal terbaik untuk pohon kehidupan kuno. Akibatnya, ia harus berjalan-jalan di lorong abisal dan melihat apakah ia dapat memperoleh keuntungan. Tidak diragukan lagi akan lebih baik jika itu dapat digunakan sebagai titik panen jangka panjang. Energi dari pesawat lain lebih cocok untukku. Namun, keamanan Anda bahkan lebih penting. Meskipun aku telah memberimu kemampuan, itu tidak mutlak. Anda harus tetap berhati-hati dan waspada. Ya, saya akan. Tanggulin menanggapi dengan hormat. Apakah ada sesuatu yang kamu datang untuk menemuiku hari ini? Tanya pohon kehidupan kuno. Tanggulin mengangguk. Ada sesuatu yang akan membuatku kesusahan. Terutama, ada dua hal. Saya menerima persetujuan dari beberapa rumput abadi dari tanah berharga di masa lalu. Mereka telah sangat membantu saya dan teman saya dan mereka telah menjadi jiwa roh sekarang. Namun, mereka khawatir bahwa mereka tidak bisa bertahan sampai masa depan sehingga mereka menyerahkan benih kepada saya. Mereka berharap bahwa mereka dapat menemani Anda di sisi Anda ketika Life Seed mendapatkan kembali vitalitas sekali lagi. Saya ingin tahu apakah itu bisa dilakukan. Pohon kehidupan kuno mentransmisikan emosi yang menyenangkan kepada Tanggulin. Tentu saja bisa dilakukan. Saya bisa merasakan aura mereka. Anda sedang berbicara tentang damas tulip. Rumput abadi energi asal. Kubis aprikot menyala. Rumput beku berujung 8. Bambu ilahi giok hitam. Piercing gazedeo. Dan earthworm pumpkin. Mereka semua tanaman yang luar biasa dan mereka dianggap sebagai anak-anak saya juga. Tinggalkan benih mereka bersamaku. Mereka akan dapat membantu saya melengkapi ekosistem di sini.
Ini akan sangat efektif dalam meningkatkan danau Dewa Laut juga. Itu luar biasa. Tang Wulin sangat gembira. Radians berkilauan dari daerah di antara alisnya karena total 7 bintik cahaya terbang keluar dari antara alisnya. Pada saat yang sama, bola kabut cahaya merah muda menyebar di sekelilingnya dan mengungkapkan siluet Damas Tulip. Damas Tulip menggenggam kedua tangannya di depan dadanya ketika dia dengan hormat membungkuk dan menyembah pohon kehidupan kuno. Tubuhnya bergetar ringan saat emosi di matanya ditampilkan dengan jelas. Benih adalah kelanjutan dari kehidupan tanaman. Di sisi lain, jika sebuah benih tanaman dapat dibiarkan hidup selama sisa hidupnya menyertai dominator kehidupan seluruh pesawat, itu benar-benar suatu kehormatan bagi tanaman di luar perbandingan. Pohon kehidupan kuno adalah dewa binatang berjenis tumbuhan. Dengan perlindungan pohon kehidupan kuno, garis keturunan mereka dapat diturunkan terus-menerus selama pesawat masih ada. Ancient Life Tree menjulurkan cabang dan menyentuh lembut kepala Damas Tulip. Lapisan cahaya hijau samar muncul sekaligus dan melonjak ke tubuhnya. Seluruh tubuh Damas Tulip bergetar sekali. Tubuhnya yang awalnya tampak sedikit buram telah menjadi lebih kental. 7 biji dengan warna berbeda melayang di hadapan pohon kehidupan kuno. Cabang menyentuh setiap biji. Seketika, lapisan cahaya hijau muncul pada setiap biji. Benih-benih itu melayang secara terpisah dan mengambil bintik-bintik di sekitar pohon kehidupan kuno sambil diselubungi oleh sinar hijau. Benih-benih itu kemudian jatuh ke tanah di dasar danau dan menghilang. Chapter 1592, Taken the Lot of His Mind. Terima kasih atas berkah leluhur. Damas Tulip terisak saat menyampaikan rasa terima kasihnya. Pilihan terbaik yang kamu buat adalah mengikuti anakku dan bersikap baik. Suara pohon kehidupan kuno saat berbicara dengan Damas Tulip terdengar jauh dari selembut ketika berbicara dengan Tang Wulin. Itu dipenuhi dengan sombong tertinggi. Ya, leluhur. Damas Tulip bersujud dengan tatapan penuh pengabdian. Dia berubah kembali menjadi bola cahaya merah muda dan menyatu ke tubuh Tang Wulin. Tang Wulin juga merasa bahagia untuknya. Dia merasa lega karena akhirnya memenuhi janji yang dia buat pada 7 rumput abadi besar ketika dia berada di Ichevire Polaris Ice saat itu. Sebagian dari stresnya telah hilang dari pikirannya. Suara lembut pohon kehidupan kuno terdengar lagi. Jangan khawatir. Mereka akan tumbuh sehat dan kuat di sisiku. Saya akan dapat mengubah danau Dewa Laut ini menjadi tempat yang lebih unik dengan kehadiran mereka. Anda akan melihat di masa depan. Terima kasih. Tang Wulin merasa lebih terkejut. Setiap satu dari 7 rumput abadi besar memiliki karakteristik yang milik mereka sendiri. Mereka semua yang paling menonjol dari dunia tanaman. Jika keturunan mereka bisa memadukan sebagian kekuatan mereka ke danau Dewa Laut di masa depan, itu akan berguna bagi Akademi Shrek tanpa keraguan. Meskipun Tang Wulin tidak tahu apa yang akan terjadi saat itu pasti hal yang baik. Pohon kehidupan kuno tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan setiap saat. Anda adalah anak yang saya pilih. Anda seperti inkarnasi saya. Apa masalahnya? Tang Wulin berkata. Masalah lainnya terkait dengan membuka pesawat kecil di danau yang saya minta dari Anda sebelumnya. Bisakah kita memulainya sekarang? Pohon kehidupan kuno berkata. Ya, saya sudah siap. Namun, Anda hanya dapat melakukan ini 1 kali. Selain itu, Anda harus menguasai kekuasaan di dalamnya. Saya hanya bisa membantu melindungi bagian luar. Jika ada masalah yang terjadi di dalam, saya akan mengusir seluruh pesawat sekaligus. Saya tidak bisa membiarkan sebagian dari kekuatan destruktif mempengaruhi ekologi internal Danau Dewa Laut. Tentu, jangan khawatir tentang itu. Kami pasti akan menjaga ekosistemnya dengan baik. Mata Tang Wulin berkilauan karena kegembiraan. Ini akan menjadi masalah yang sangat penting bagi Shrek Academy. Di sisi lain, itu akan menghasilkan peningkatan besar ke Akademi. Faktanya, Akademi Shrek tidak pernah dilengkapi dengan hal seperti ini di masa lalu. Datanglah ketika Anda sudah siap. Saya sudah memilih tempat di sini. Itu di sisi barat Danau Dewa Laut. Anda akan melihat pusaran ketika Anda di sana. Pada saat Anda sudah siap, Anda dapat memulai proses di sana. Dengan perlindungan saya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang masalah keselamatan. Pohon kehidupan kuno berbicara dengan sangat tenang dan percaya diri.
tumbuh sekali lagi. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu, itu sudah dilengkapi dengan beberapa kemampuan aslinya. Bagaimanapun, itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh benua Douluo. Bahkan jika itu hanya memulihkan sebagian kecil dari kemampuannya, itu masih di luar imajinasi orang biasa. Itu luar biasa. Tang Wulin sangat gembira. Saya ingin mewakili Shrek dan Tang Sekte untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih telah melindungi kami selama ini. Pergi sekarang, kata pohon kehidupan kuno dengan lembut. Tang Wulin membungkuk untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi sebelum dia mendesak kekuatan jiwanya dan pergi ke permukaan. Saat dia akan pergi, dia memperhatikan bahwa pohon kehidupan kuno yang besar berubah perlahan. Wajah samar-samar terlihat terungkap. Senyum itu tersenyum lembut saat dia menatap bayangannya yang pergi. Anak bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak bisa melindungi Shrek dan Tang Sek? Tang Wulin melompat ke pantai. Dia dengan lembut mengguncang tubuhnya untuk mengeluarkan air. Kemudian dia berjalan kembali ke gedung akademik utama Akademi Shrek dengan penuh kegembiraan. Bangunan akademi utama sudah berbentuk penuh sekarang. Itu adalah bangunan besar yang memulihkan gaya asli bangunan utama Akademi Shrek. Bahan konstruksi tebal dan berat menutupi permukaannya. Tampaknya hikmat dan hormat. Sama sekali tidak mungkin seseorang tahu bahwa bangunan itu dibangun dalam kurun waktu beberapa bulan. Tang Wulin berjalan melewati pintu utama dan memasuki aula yang luas. Aula yang berbentuk bundar ini mengakses semua arah dengan lorong-lorong berbeda yang mengarah ke berbagai area gedung akademik utama. Ada layar jiwa besar lebih dari 500 inci tepat di depannya. Layar jiwa kadang-kadang akan menampilkan pemberitahuan yang terkait dengan akademi. Karena akademi belum dibuka kembali secara resmi, layar jiwa belum secara resmi mulai menampilkan apapun. Tang Wulin berjalan menaiki tangga di samping layar dan naik ke kantor guru yang terletak di lantai atas gedung akademik utama. Dia mengetuk pintu ke kantor yang terletak di sisi dalam lantai. Silakan masuk. Suara dingin terdengar bergema keluar dari ruangan. Tang Wulin mendorong membuka pintu dan masuk. Kantor yang luas didekorasi dengan cara yang sederhana dan tidak canggih. Itu telah didekorasi sesuai dengan gaya asli Shrek Academy. Di belakang meja kantor kayu tebal yang tebal, Wu Zhangkong berdiri dan membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin dengan sosok langsing dan tinggi. Pavilion Master. Tang Wulin buru-buru berkata, Guru Wu, saya sudah mengatakan ini berkali-kali. Anda adalah guru saya. Bagaimana Anda bisa memberi hormat kepada saya? Wu Zhangkong berbicara dengan tenang. Ini adalah peraturan akademi. Anda adalah Master Pavilion Dewa Laut sekarang. Identitas Anda berbeda. Ini harus menjadi sesuatu yang dapat Anda terima. Jika Anda menolak untuk menerimanya, maka itu akan menempatkan saya dalam banyak masalah sebaliknya. Tang Wulin merasa tak berdaya. Dia sangat menghormati Wu Zhangkong. Dalam arti tertentu, orang dapat mengatakan bahwa Wu Zhangkong yang membawanya dan membantu melangkah ke dunia penguasa jiwa. Melihat ekspresi Tang Wulin, Wu Zhangkong menunjukkan senyum yang jarang terlihat. Menilai dari kegembiraanmu, kamu pasti datang membawa kabar baik, kan? Dibandingkan dengan masa lalu, Tang Wulin sudah menjadi pria yang lebih mantap sekarang. Jika ada sesuatu yang bisa membuatnya bersemangat, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tang Wulin mengangguk. Ya. Pohon kehidupan kuno telah setuju untuk melaksanakan rencana kami. Apalagi pohon itu juga telah memilih tempat untuk kita. Menurutmu kapan kita harus mulai? Wu Zhangkong sedikit mengangkat alisnya. Itu luar biasa. Kami sudah siap di pihak kami sejak sebelumnya. Mereka seharusnya bertahan selama 3 bulan lagi. Masih ada lebih dari 2 bulan waktu sekarang sehingga kita dapat menyelesaikannya. Saya akan mempersiapkan sekaligus ketika mereka masih dalam kondisi baik. Tentu saja, akan lebih baik jika kita bisa melakukan ini sesegera mungkin. Tang Wulin tersenyum. Tentu. Maka kita akan melakukannya sekaligus. Saya akan mengundang Yang Mulia terlebih dahulu. Aku akan menunggumu di Sigat Lake. Wu Zhangkong mengangguk. Tang Wulin memperhatikan bahwa dia sudah mengepalkan tinjunya. Guru Wu ditunjuk sebagai Presiden Pengadilan Luar Akademi Shrek sekarang. Tang Wulin sangat menyadari stres yang dia alami pada saat bencana besar itu.
Para guru yang lain melepaskan kesempatan mereka untuk hidup sehingga ia dapat terus hidup. Dia sudah sepenuhnya mencurahkan segalanya untuk Shrek sekarang. Selama proses rekonstruksi, ia telah mempertimbangkan setiap detail yang mungkin. Dia sibuk setiap hari sambil berkultivasi dengan susah payah pada saat yang sama. Kultivasinya adalah waktu istirahatnya. 1 atau 2 rambut abu-abu sudah bisa dilihat di rambut biru panjangnya. Meskipun penampilannya tetap tidak berubah. Orang bisa melihat sedikit kesedihan setelah hidup melalui kesulitan dalam hidup. Namun, tatapannya telah berubah sangat dalam dan kecepatan peningkatan basis kultivasinya sangat cepat. Tang Wulin bertanya-tanya apakah dia telah mengalami beberapa transformasi khusus. Kadang-kadang, Tang Wulin menemukan bahwa ia tidak mampu melihat melalui basis kultivasi Wu Zhangkong meskipun kekuatan spiritual domain rohnya. 2 jam kemudian, siluet mengatur diri mereka dalam garis lurus di tepi danau. Mereka serentak membungkuk memberi hormat pada pusat danau di depan mereka. Tang Wulin berdiri di depan sementara barisan orang-orang di belakangnya megah tak terlukiskan. 2 limit Douluo dari Shrek Academy termasuk Light Dark Douluo Long Yeiwei dan Holy Spirit Douluo Yali hadir. Selain mereka, Douluo Hairless Soul Tang dan Asmara Douluo juga ada di sini. Ada juga 2 limit Douluos. Ayah Yuanen Zentian dan putra Yuanen Tiandang yang berasal dari Titan Giant Ape Clan. Ada 6 limit Douluo yang hebat selain 2 Hyper Douluos, Wu Zhangkong dan Tang Wulin. Susunan orang sangat kuat. Hanya 8 orang ini yang berdiri di tepi danau. Long Yeiwei menoleh ke Yuanen Zentian dan tersenyum. Terima kasih atas layanan Anda. Chapter 1593, Open Up a Small Plane. Yuanen Zentian buru-buru mengembalikan hormat. Jangan katakan itu. Penatua Long. Anda lebih senior dari saya. Ketika saya baru saja melakukan debut, Anda sudah berjalan tinggi di benua. Long Yeiwei tersenyum padanya. Adalah kehormatan Shrek untuk mendapatkan dukungan Titan Giant Ape Clan yang hebat. Kami tidak akan berdiri pada upacara itu. Zhangkong, tolong tuan rumah ini sementara kita semua akan bekerja bersama Anda. Wu Zhangkong menjawab, iya, Yang Mulia, ikuti saya. Dia memimpin dan melompat ke udara. Tubuhnya bergoyang sekali ketika ia tiba di udara di atas danau Dewa Laut dan terbang ke sisi barat. Tang Wulin dan ke-6 batas Douluos besar juga melompat ke langit dan mengikuti di belakang Wu Zhangkong ketika mereka terbang menuju sisi barat danau Dewa Laut dengan kecepatan tinggi. Hamparan kabut yang luas menutupi air di permukaan danau Dewa Laut. Setelah kebangkitan pohon kehidupan kuno, keheningan asli sudah menghilang. Air danau tetap jernih seperti sebelumnya dengan energi kehidupan yang secara bertahap menyebar ke seluruh danau. Belum ada perencanaan rekonstruksi untuk Pulau Dewa Laut. Mereka akan mempertimbangkan itu setelah rekonstruksi Akademi Shrek selesai. Pohon kehidupan kuno memberitahu Tang Wulin bahwa ia harus mempertimbangkan untuk membangun kembali Pulau Dewa Laut setelah pulau itu tumbuh ke permukaan danau. Shrek baru saja memulai proses rekonstruksinya dan waktu yang sangat lama diperlukan hingga pembangunannya. Meskipun Danau Dewa Laut adalah daerah yang luas, mereka segera menemukan tujuan perjalanan mereka karena kecepatan terbang mereka. Sebuah pusaran berdiameter sekitar 30 meter muncul di depan mata mereka. Pusaran itu berbentuk bundar sempurna. Perlahan-lahan berputar menciptakan arus di sekitarnya. Mereka bisa merasakan kedalaman pusaran ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke dalamnya. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya yang sangat tinggi. Masing-masing dari mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spasial yang intens memancar dari pusaran. Limit Douluos menyebar ke area di sekitar pusaran. Wu Zhangkong memandang ke arah Tang Wulin. Cincin jiwa muncul di tubuh Tang Wulin dan cincin jiwa hijau emas kelimanya berkilau dengan cahaya yang mengubah setengah sisi matanya menjadi warna hijau. Beberapa saat kemudian, Tang Wulin mengangguk ke arah Wu Zhangkong sebagai tanda bahwa dia sudah terhubung dengan pohon kehidupan kuno. Wu Zhangkong tidak ragu lagi dan dengan hormat membungkuk ke arah pusaran. Dia kemudian mengangkat tangannya dengan penuh hormat. Tidak ada yang memperhatikan tetapi sudah ada batu tambahan di telapak tangannya. Itu adalah sepotong batu yang sangat aneh. Potongan batu itu berwarna ungu hitam. Ketika Wu Zhangkong mendapatkannya, orang bisa melihat bahwa ada banyak gundukan dan lubang di permukaan batu.
Di sisi lain, sinar cahaya ungu melesat keluar dari gundukan dan lubang ini. Sinar ungu seharusnya bersinar dalam kisaran diameter sekitar setengah kaki. Namun, sinar ungu melonjak keluar dan menerangi sekitarnya sekaligus ketika Wu Zhangkong mengangkat mutiara yang tidak berwarna dari atas batu. Wu Zhangkong adalah orang pertama yang menanggung beban karena ia paling dekat dengan batu. Ekspresinya segera mengungkapkan rasa sakit yang dia alami. Di sisi lain, cahaya ungu sebenarnya membawa aura tipe penghancuran yang tak tertandingi murni. Seolah-olah aura yang menakutkan akan melahap seluruh dunia. Tang Wulin memiliki ekspresi serius dan hormat di wajahnya. Begitu pula keenam limit Douluos. 7 dari mereka secara bersamaan bergerak sebagai fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat besar yang dihubungkan ke perisai cahaya yang menjerat semua energi penghancuran sehingga tidak akan bocor bahkan sedikit pun. Energi tipe penghancuran yang terkandung dalam batu ini yang berukuran sedang bahkan telah melampaui radiasi yang sebelumnya ditemukan di Danau Sigat. Apalagi itu jauh lebih murni. Wu Zhangkong mengayunkan tangannya dan melemparkannya langsung ke pusaran di bawah kakinya. Batu itu jatuh ke air ketika seluruh pusaran dinodai menjadi warna ungu hitam dalam sepersekian detik. Wu Zhangkong siap mundur ke pinggiran sementara 7 orang lainnya membentuk lingkaran. Terang gelap Douluo Long Yeiwei memimpin untuk bergerak. Telapak tangannya yang semula tertutup keriput tiba-tiba menjadi cerah dan halus menyerupai batu giok. Dia mengulurkan telapak tangannya yang sudah tua dan membuat gerakan tangan seolah-olah dia sedang menarik udara. Keretakan yang sangat besar langsung muncul dari udara tipis seolah-olah ruang itu sendiri telah terkoyak. Segala sesuatu di sekitarnya sedang dilahap oleh keretakan. 5 batas Douluos telah bergabung serta lapisan cahaya emas berkabut muncul di tubuh mereka. Itu bukan kekuatan jiwa mereka tetapi kekuatan spiritual mereka yang tak tertandingi. Masing-masing dari 5 limit Douluos secara bersamaan menarik di satu sisi celah spasial untuk merobek celah. Mereka sebenarnya berhasil memisahkan keretakan spasial menjadi bentuk melingkar. Orang harus tahu bahwa tepi celah spasial dapat memotong benda apapun. Tindakan menarik keretakan spasial jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan kekuatan biasa. Aura kehancuran yang baru saja melonjak ke dalam air sebelumnya segera tersedot keluar dan dihubungkan dengan keretakan. Tang Wulin mengambil langkah ke depan dan tiba tepat di atas keretakan. Dia melepaskan armor perang 3 kata tanpa ragu sedikit pun. Sayap raksasa di punggungnya dibentangkan terbuka untuk menjaga tubuhnya mengapung di atas celah. Pada saat yang sama, matanya menjadi mengeras sementara cincin jiwa hijau emas di tubuhnya tiba-tiba bersinar lebih terang. Aliran cahaya hijau melonjak ke atas dari pusat danau dan menyapu langit dengan anggun. Itu diproyeksikan ke tubuhnya dengan cara yang sangat tepat yang menodai seluruh orangnya dalam warna hijau emas sekaligus. Warna hijau emas yang lembut dipenuhi dengan sumber kehidupan yang sangat tebal yang membentuk kontras yang sangat tajam dengan aura destruktif dari batu sebelumnya. 2 energi kehidupan dan kehancuran yang berbeda tiba-tiba bertabrakan satu sama lain dan meledak dengan suara keras. Suara ledakan sepertinya muncul di titik persimpangan di mana kenyataan bertemu ilusi. Hanya 8 orang di tempat kejadian yang bisa mendengarnya. Orang-orang membagikan ham teredam serempak saat aura mereka melemah. Namun, keretakan spasial yang ditarik terpisah tiba-tiba berhenti. Hamparan cahaya perak tiba-tiba melonjak keluar dari pusaran di bawah mereka ketika suara yang dalam segera terdengar bergema keluar dari pusaran itu. Akhir kehidupan adalah kehancuran dan kehancuran adalah awal dari semua asal-usul. Mereka adalah asal dan titik fokus satu sama lain. Mereka adalah makna mendalam terakhir dari dunia. Mereka juga inti dari dunia kecil ini. Kumpulkan benih-benih kehidupan dan kehancuran. Ciptakan dunia baru. Warna-warna hijau, ungu, dan perak secara bersamaan memerah ke arah keretakan spasial seperti sungai yang mengalir ke laut. Seluruh keretakan ruang mulai berfluktuasi secara bersamaan. Tang Wulin, Wu Zhangkong, dan 6 limit Douluos menyalurkan kekuatan jiwa mereka dan memasukkannya ke dalam celah. Semburan besar yang kuat tiba-tiba melonjak di permukaan danau dewa laut di sekitarnya. Di sisi lain, pusaran di danau juga mulai berputar dengan kecepatan penuh. Orang harus tahu bahwa mereka mencoba membuat pesawat kecil di sini. Pembentukan pesawat kecil terikat untuk membuat perubahan yang secara diam-diam dapat mempengaruhi seluruh dunia. Dalam istilah yang lebih sederhana,
Aksi mereka sekarang mirip dengan membuat pesawat kecil seperti platform 10.000 binatang. Di sisi lain, kelahiran pesawat kecil hanya bisa terbentuk secara alami di kosmos atau hanya bisa dilakukan oleh seorang dewa. Tidak ada Godhood tunggal di antara orang-orang di tempat kejadian termasuk pohon kehidupan kuno. Akibatnya, mereka memanfaatkan tabrakan antara kehancuran dan kehidupan untuk menciptakan sejumlah kecil kekuatan asal penciptaan, kemudian mereka menggunakan kekuatan asal untuk membentuk dunia kecil ini. Hanya pohon kehidupan kuno yang ada selama ribuan tahun yang bisa melakukan ini. Di sisi lain, energi yang dibutuhkan untuk menciptakan dunia kecil akan tergantung pada pemasukan dari pembangkit tenaga listrik ini. Jika mereka sepenuhnya bergantung pada pohon kehidupan kuno untuk menyelesaikan proses ini, maka pohon yang baru saja pulih setelah menerima kekuatan hidup besar-besaran akan berakhir kelelahan. Momen ini adalah contoh basis kultivasi seseorang. Meskipun keenam batas Doulos memiliki ekspresi serius di wajah mereka, tidak ada banyak perubahan di dalamnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum Tang Wulin menjadi orang pertama yang terpengaruh. Dia baru saja memasuki Hyper Doulo rank. Fondasinya sangat kokoh tetapi konsumsi energinya paling tinggi karena ia juga bertindak sebagai media untuk menyalurkan kekuatan hidup. Dia hanya bisa merasakan seolah-olah keretakan spasial seperti lubang tanpa dasar yang terus-menerus melahap kekuatan jiwanya. Dia mulai merasa sangat lelah segera. Untungnya, dia masih mendapat dukungan dari kekuatan garis keturunannya yang sangat kuat untuk menstabilkan situasi. Chapter 1594, Seven Holy Abyss. Bunga merah muda besar mekar di belakang punggungnya. Devor Heaven and Earth secara alami dilepaskan untuk membantu mengisi kembali kekuatan jiwanya yang terus dikonsumsi. Tang Wulin merasa agak heran bahwa Wu Zhangkong sebenarnya mampu mempertahankan usahanya yang mantap. Menilai dari situasinya, ia bisa mengatakan bahwa Guru Wu bukan lagi Hyper Doulo biasa. Basis kultivasi spiritualnya masih membaik dengan kecepatan cepat meskipun dia adalah orang yang sibuk. Ini benar-benar mengejutkan Tang Wulin. Waktu berlalu. Warna hijau dan warna ungu secara bertahap menghilang sementara warna perak secara bertahap memudar. Di sisi lain, keretakan spasial secara bertahap selaras dengan pusaran bawah. Bintik-bintik cahaya bintang ditambahkan ke pusaran. Itu berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Fluktuasi spasial yang semula murni mulai berubah dan seluruh ruang telah stabil sekarang. Perasaan melahap sudah mulai melemah juga. Ketika setitik cahaya putih susu mulai muncul dari dalam pusaran, itu tampaknya telah berubah menjadi lorong panjang yang memungkinkan seseorang untuk melihat ke tempat yang terletak jauh. Ujung lorong itu terentang sejauh mata memandang. Lebih dari setengah kekuatan jiwa mereka telah dikonsumsi. Namun, mereka masih merasa lega setelah menyaksikan adegan itu. Long Yeiwei mengangguk ke arah Wu Zhangkong. Wu Zhangkong segera mengulurkan tangannya. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya menyinari bagian tubuhnya yang berbeda. Armor perangnya seputih salju muncul dan menutupi tubuhnya. Pola biru samar yang tampak megah menutupi baju perangnya saat sepasang sayap berbulu terbuka di belakang punggungnya. Armor perangnya melengkapi penampilannya yang sedingin es dan membuatnya tampak lebih elegan dan tampan. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk terpesona saat melihatnya. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika Guru Wu tiba-tiba muncul di pintu masuk akademi dan mengejutkan sekelompok Master Misha di masa lalu. Moniker dari Pangeran Tampan Iblis Sombong diberikan kepadanya oleh mereka pada saat itu. Wu Zhangkong adalah Pangeran Es Sombong yang memesona di dunia es dan salju. Guru Wu akan selalu menjadi idola di hati mereka. Ini tidak pernah berubah dalam hati Tang Wulin terlepas dari kenyataan bahwa basis kultivasinya sudah menyusul Guru Wu. Kenangan dari masa lalu meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Sementara itu, aliran cahaya melayang keluar dari tubuh Wu Zhangkong. Ada 7 aliran yang muncul dalam 7 warna berbeda berturut-turut yang sesuai dengan warna pelangi. Cahaya 7 warna berubah menjadi 7 bola cahaya dan melayang di langit. Sebuah suara yang Tang Wulin tidak pernah ingin dengar lagi dalam hidupnya bergema. Hehehe. Ini dilakukan dengan sangat cepat. Itu agak mengesankan. Kamu cukup efisien di sana. Ekspresi Wu Zhangkong tampak semakin dingin. Di sisi lain, ekspresi Long Yeiwei dan Yali menjadi tidak menyenangkan meskipun basis kultivasi mereka
Bahkan, Tang Wulin bahkan menjadi pucat. Ada apa dengan ekspresi itu? Anak-anak kecil, apakah kita tidak diterima di sini? Long Yeiwei memeras senyum dengan susah payah. Senang bertemu dengan 7 senior. 7 bola cahaya berubah menjadi 7 siluet. Bagi murid-murid pelataran dalam dari Akademi Shrek, ketujuh siluet ini akan dianggap orang-orang yang telah dicetak pada tulang mereka dan telah tertulis dalam ingatan mereka. Ini karena mereka adalah Old Demon Blight, Old Demon Devor, Old Demon Lotte, Old Demon Nightmare, Old Demon Lust, Old Demon Sloth, dan Old Demon Greed. Old Demon Greed dengan wajah hangat dan gemuk tersenyum. Wulin kecil, kudengar kau sudah menjadi Master Pavilion Dewa Laut sekarang. Selamat. Anda benar-benar pantas mendapatkan reputasi diajar oleh saya. B****T. Bagaimana itu terkait dengan Anda? Dia jelas diajar oleh orang tua seperti saya. Orang tua itu adalah orang nomor 1 dan sangat mengaguminya. Old Demon Blight menimpali sekaligus. Bah, Anda berdua tidak berguna. Akankah dia menjadi orang seperti sekarang ini tanpa pelatihan saya di dunia moral dan nafsu tanpa batas? Little Wulin. Saya dapat melihat bahwa Anda tidak lagi perawan sekarang. Cepat. Beritahu Sister Lust siapa orang yang telah mengambil pertama kalinya Anda. Saya sangat penasaran. Apakah gadis kecil dalam mimpimu sejak saat itu? Atau apakah Anda telah menggeser cinta Anda kepada orang lain? Jika dia punya pilihan, Tang Wulin berharap dia bisa berbalik dan melarikan diri. Tidak peduli seberapa baik keadaan pikirannya. Dia merasa seperti akan mengalami gangguan mental saat dia dihadapkan dengan 7 setan ini. Tidak mungkin dia bisa mencegah gangguan mental. Kenangan tentang apa yang terjadi di masa lalu benar-benar terlalu kuat. Begitu kuat sehingga tidak mungkin dia bisa melupakannya. Kamu gadis kecil Yeiwei, kan? Meskipun Anda sudah tua, aura Anda dan terutama pandangan Anda masih sama. Biarkan saya berpikir. Oh benar Anda menikah dengan seseorang? Bukan. Siapa itu ya? Orang itu yang juga menjadi Master Pavilion Dewa Laut sesudahnya. Saya ingat bahwa ketika Anda berada di Pulau Setan saat itu, bukankah itu yang Anda impikan selama pelatihan di dunia moral dan nafsu? Lansia. Dunia kecil sudah terbentuk. Silakan menetap dengan cepat. Long Yeiwei buru-buru memotong kata-kata Old Demon Lust. Ekspresinya berubah menjadi sangat tidak menyenangkan. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke langit dalam upaya untuk menahan diri dari tertawa sementara Wu Zhangkong memalingkan kepalanya untuk melihat ke samping dan bertindak seolah-olah dia telah mengabaikan pembicaraan. Zhangkong kecil adalah anak yang paling menyedihkan. Old Demon Lust hendak berbicara ketika dia ditarik oleh Old Demon Blight di sisinya. Ayo pergi sekarang. Kita bisa membicarakannya nanti. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa mengetahui terlalu banyak akan membuat Anda mati? Saya ingin hidup beberapa tahun lagi sekarang setelah kami berhasil pindah ke tempat lain. Dia melambaikan tangannya setelah mengatakan itu dan memimpin untuk terbang ke lorong spasial. Sisa dari 6 iblis tua mengikuti di belakangnya dan terbang ke lorong dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Tang Wulin merasa lega setelah melihat kepergian 7 setan tua. Long Yeiwei sudah meremas telapak tangannya begitu erat sehingga buku-buku jarinya retak keras. Dia melirik Wu Zhangkong dengan tatapan ganas. Wu Zhangkong yang mengusulkan gagasan ini. Ya. Wu Zhangkong berdiskusi dengan 7 setan tua setelah mengirim siswa ke Pulau Iblis untuk pelatihan khusus. Kekuatan mengajar di Akademi Shrek sangat lemah sekarang dan tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Ketujuh iblis tua segera muncul dengan ide setelah belajar tentang kebangkitan pohon kehidupan kuno. Mereka perlu tinggal di tempat di mana kehidupan dan kehancuran saling bersilangan. Dengan kata lain, mereka mengandalkan kekuatan asal ciptaan untuk mempertahankan jiwa mereka agar tidak tercerai-berai. Sebagai hasilnya, mereka dapat hidup selama tempat yang sama dapat dibuat. Setelah diskusi antara Wu Zhangkong dan Tang Wulin, Tang Wulin mencari pohon kehidupan kuno untuk menanyakan dan mengkonfirmasi apakah ini mungkin. Baru pada saat itulah dia meminta ketujuh iblis tua ini untuk datang ke sini. Rencananya adalah untuk membuka pesawat kecil dan menanam di inti kehancuran Pulau Iblis ke dalam pesawat kecil. Selain itu,
Kekuatan kehidupan pohon kehidupan kuno yang cukup tebal akan digunakan untuk mempertahankan keberadaan pesawat kecil. Ini sama dengan membawa 7 iblis tua ke danau Dewa Laut. Di sisi lain, pesawat kecil akan memiliki fungsi luar biasa untuk Shrek Academy. Itu bisa digunakan sebagai tempat perlindungan dan juga basis pelatihan untuk pelatihan khusus iblis lama. Tidak ada keraguan bahwa ini akan sangat bermanfaat bagi rekonstruksi dan pengembangan Akademi Shrek. Tentu saja, hanya para murid pelataran dalam yang lulus ujian akan memenuhi syarat untuk menerima 7 pelatihan militer setan lama seperti sebelumnya. Radiance tiba-tiba muncul satu kali ketika Old Demon Grid datang kembali. Little Wulin, kami senang bisa kembali dan tinggal di akademi. Kami tidak akan kesepian lagi. Karena itu, kami telah memutuskan untuk meninggalkan kalian semua dengan hak untuk memberi nama pesawat kecil ini. Karena kau adalah Master Pavilion Dewa Laut, kau harus menamai pesawat kecil itu. Tang Wulin tertegun sejenak. Apakah kita masih akan menyebutnya Pulau Setan? Old Demon Grid memelototi Tang Wulin. Siapa yang kamu panggil setan lagi? Kami tidak lagi di Pulau Iblis. Kami adalah penatua absolut di akademi. Bagaimana dengan ini? Apa pendapat Anda tentang nama Seven Holy Abyss? Saya menemukan itu nama yang agak bagus. Baiklah. Karena Anda sudah setuju maka itu diselesaikan. Itu akan disebut 7 jurang suci. Setelah mengatakan itu, iblis tua itu bergoyang dan berubah menjadi aliran cahaya yang lenyap tanpa jejak. Tang Wulin bingung. Apa yang terjadi padanya diberi hak untuk nama. Sudah terlalu lama sejak dia meninggalkan iblis-iblis tua ini. Dia sudah lupa tentang proses perencanaan satu sama lain saat itu. 7 jurang suci. Itu harus disebut Seven Demon Abyss. Kan? Namun, Tang Wulin tidak berencana untuk memberontak terhadap mereka. Mereka tahu terlalu banyak rahasia tentang dia. Terlalu banyak. Selain itu, mereka benar-benar veteran berprestasi dari Akademi Shrek. Hanya saja tidak ada yang menyukai mereka. Long Yeiwei berbalik dan melihat ke arah banyak doulos batas. Semuanya. Terima kasih atas bantuan Anda. Selanjutnya, Yali dan saya akan membantu 7 senior menstabilkan pesawat. Semua orang bisa kembali sekarang. Zhang Xin tersenyum dengan sangat ceria. Jangan khawatir, Penatua Long. Kami belum pernah mendengar apapun. Wajah Long Yeiwei jatuh. Pergi sekarang. Haha. Asmara Douluo tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan pergi. Jika hanya dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki keberanian untuk memprovokasi dia. Tetapi dia merasa jauh lebih percaya diri dengan kehadiran Douluo Cao Desi Hairless. Itu bukan tugas yang mudah untuk menstabilkan pesawat kecil. Terutama ketika dibuka sendiri. Untungnya, pohon kehidupan kuno ada di sana untuk membantu. Setidaknya, pesawat kecil tidak akan rusak selama proses berlangsung. Di sisi lain, seluruh Akademi Shrek memasuki keadaan sibuk di hari-hari berikutnya. Persiapan sedang dibuat untuk program pendaftaran baru. Babak pertama seleksi primer untuk pendaftaran telah dilakukan sebelumnya di mana sekelompok siswa yang memenuhi syarat untuk masuk akademi diatur untuk ujian kedua. Hasil ujian ini akan menentukan jumlah siswa yang diterima di akademi. Moto Shrek Academy adalah untuk membiarkan monster saja. Bukan orang biasa. Jika hanya ada satu monster untuk sesi ini, maka akademi hanya akan menerima 1. Lebih baik memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Ini juga hasil yang disimpulkan setelah diskusi antara personel berpangkat tinggi dari akademi termasuk Tang Wulin, Wu Zhangkong, dan Yali. Tradisi Shrek tidak akan pernah goyah terlepas dari keadaan. Chapter 1595, Competing for Students. Sementara itu, seluruh akademi Shrek juga mengalami perubahan yang cepat. Ada sesuatu yang baru hampir setiap hari. Sebulan berlalu. Apa? Tang Wulin memanfaatkan momen waktu luang yang langka. Dia sedang minum teh dengan Douluo Amorous di tepi danau ketika dia tiba-tiba menerima panggilan komunikator jiwa dari Xie Xie. Zhang Xin meniup teh bening di mangkuk porselen di tangannya dan menyesapnya. Ekspresi Tang Wulin berubah tidak menyenangkan saat dia memandangnya. Tang Wulin menutup telepon dan berbicara dengan suara yang dalam. Akademi Roh yang didirikan oleh Pagoda Roh telah mengumumkan tanggal pendaftarannya, yang merupakan hari yang sama dengan hari kita.
Zhang Xin mengangkat alisnya sedikit. Aku baru saja akan mengatakan bahwa ini terlalu damai. Jadi ternyata mereka telah datang dengan rencana berharap untuk mengguncang fondasi Shrek. Apa dasar dari sebuah akademi? Itu bukan bangunan akademik mewah, fasilitas sempurna atau bahkan guru yang luar biasa. Itu para siswa. Sebuah akademi, terutama akademi master jiwa, sama sekali tidak berarti tanpa siswa dengan peringkat yang memadai. Kelompok siswa adalah masalah terpenting bagi akademi pada saat ini. Alasan Shrek Academy dikenal sebagai akademi nomor 1 di benua itu di masa lalu adalah karena mereka telah membuktikan diri setelah banyak generasi bekerja keras untuk menumbuhkan para guru jiwa paling terkemuka di benua itu. Akibatnya, banyak pemuda, jenius, dan monster yang luar biasa berusaha mendaftar di akademi. Siklusnya terus-menerus. Generasi pembangkit tenaga listrik semuanya berasal dari Shrek dan ini telah membentuk pengaruh akademi Shrek atas benua. Kemuliaan Shrek adalah generasinya dari Shrek Seven Monsters. Akademi ini didukung oleh kekuatan generasi siswa yang berharga. Di sisi lain, sejumlah besar guru berprestasi telah jatuh ketika akademi Shrek dihancurkan. Pendaftaran pertama akademi Shrek yang baru direkonstruksi. Penerimaan pertama siswa baru dan peluncuran semester akademik baru tidak diragukan lagi akan menjadi hal terpenting bagi akademi. Selain masalah guru, kekurangan siswa karena kurangnya kandidat yang cocok selain persyaratan masuknya yang keras tentu akan menghasilkan pukulan telak ke Shrek yang direkonstruksi. Pada titik itu, Pagoda Roh akan dapat mengklaim bahwa akademi nomor 1 di benua itu berakhir di selokan. Tang Wulin sangat khawatir tentang ini. Dalam upaya untuk menjatuhkan Shrek, Spirit Pagoda telah secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan melaksanakan pendaftaran pada hari yang sama. Suatu hal yang sangat buruk untuk dilakukan. Menilai kekuatan tempur, Shrek sama sekali tidak kurang mahir dari Pagoda Roh pada saat ini. Meski begitu, tindakan pendaftaran itu bukan pertempuran. Dalam hal rahasia batin, Shrek tidak sama dengan Spirit Pagoda setelah ledakan. Pagoda Roh berada di atas angin, yang paling jelas dalam kemampuan keuangan dan jiwa roh mereka. Aku khawatir kalau Pagoda Roh tidak akan berusaha keras untuk bersaing melawan kita demi siswa. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Zhang Xin mengangguk. Aku pasti akan melakukannya jika aku Qiangu Dongfeng. Ini karena akademi hanya akan diberikan sama sekali tidak berarti dengan menghancurkan fondasi Shrek. Kemudian, itu akan membuat lingkaran setan. Untuk beberapa tahun ke depan, Shrek tidak akan berhasil menerima siswa baru yang akan menghasilkan tekanan yang meningkat dari publik. Bahkan alumni yang mendukung Shrek akan mulai menjadi curiga. Wulin, Anda akan menghadapi cobaan ini dan Anda harus siap. Tang Wulin sedikit mengangguk. Ekspresi wajahnya berubah serius. Ketika dua akademi saling bersaing untuk mendapatkan siswa, apa yang akan dibandingkan? Apakah itu akan menjadi rahasia batinnya? Pertolongan bagi siswa? Atau yang lain? Apa yang harus mereka lakukan pada saat ini? Dia menemukan dirinya terjebak dalam dilema. Karena Spirit Pagoda melakukan ini, mereka pasti akan siap. Paviliun Dewa Laut sementara Akademi Shrek dibangun di lokasi yang agak sepi di tepi danau. Bidang tanah sedikit melengkung keluar ke Danau Dewa Laut dan tampak agak mirip dengan semenanjung skala kecil. Mengenang Paviliun Dewa Laut di masa lalu, seluruh bangunan dibangun dengan kayu. Hanya tua-tua Paviliun Dewa Laut diizinkan masuk. Roh Kudus Douluo Yali dan gelap terang Douluo Long Yeiwe sama-sama hidup di dalamnya. Anggota Paviliun Dewa Laut untuk generasi ini termasuk Paviliun Master Tang Wulin, Penatua Panjang, Yali, sisa dari 7 monster Shrek, Wu Zhangkong, Lan Muzi dan Tang Yinmeng. Ada total 12 orang. Ruang pertemuan yang luas juga mempertahankan gaya arsitektur Paviliun Dewa Laut yang lama. Dekorasi semua dimodelkan setelah masa lalu sebanyak mungkin. Saat ini, kursi di kedua sisi meja panjang diambil. Tang Wulin duduk di kursi utama dengan Yali dan Penatua Panjang di kedua sisinya sementara sisanya diatur di kursi berikut. Perselingkuhan paling sakral di Akademi Shrek adalah pertemuan Paviliun Dewa Laut. Tang Wulin menyerukan pertemuan Paviliun Dewa Laut hari ini untuk tujuan tunggal. Itu untuk membahas bagaimana bertarung melawan Spirit Pagoda dalam program pendaftaran yang akan datang. Jadi ini masalahnya.
Akademi Roh Pagoda Roh dibangun di samping markas mereka. Akademi ini menempati area yang sedikit lebih besar dari akademi kami. Menurut kecerdasan terbaru yang kami kumpulkan, Spirit Pagoda membuka 2 bidang dalam akademi yang merupakan Akademi Master Jiwa dan Akademi Misya. Mereka akan mengatur pendaftaran mereka pada hari yang sama dengan kami. Meskipun mereka belum mengumumkan metode pendaftaran mereka, saya membayangkan mereka pasti akan menargetkan kami di banyak tempat. Pagoda Roh Kaya. Memang, mereka bahkan telah menjadi organisasi terkaya di benua ini berkat platform 10.000 binatang. Saya khawatir kita akan dirugikan jika kita bersaing dengan sumber daya keuangan mereka. Karena itu, saya ingin mendengar pendapat Anda dan melihat apakah kami dapat menemukan cara untuk bersaing melawannya. Situasi Spirit Pagoda tetap cukup tersembunyi. Masih ada 1 bulan sampai tanggal pendaftaran akhir. Mereka hanya merilis berita dan tanggal tanpa menjelaskan persyaratan. Rasanya sudah seperti acara yang akan datang membuat bayangan panjang sebelum mereka tiba. Masalah terbesar adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang Akademi Roh. Mereka tidak tahu apa yang dimiliki akademi itu. Tetapi tidak ada keraguan bahwa akademi itu akan memiliki Shrek di mata mereka. Lan Muzi mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara dalam, "Ini masalah yang sangat mengganggu. Saya khawatir bahwa Pagoda Roh akan bersaing melawan kita dengan cara curang. Misalnya, mereka mungkin menawarkan jiwa roh dan bahkan kesempatan untuk memasuki platform 10.000 binatang kepada para siswa. Kami tidak bisa bersaing dengan mereka. Mereka benar-benar memiliki keuntungan yang jelas ketika datang ke jiwa roh. Tidak ada guru jiwa yang mampu hidup tanpa jiwa roh. Pagoda Roh telah sangat berpengaruh sejak mereka menemukan jiwa roh hitam yang asli. Ada banyak kekuatan master jiwa kecil dan menengah yang bergantung pada mereka. Bahkan organisasi besar seperti Asosiasi Misya memiliki hubungan dekat dengan mereka sekarang. Situasinya tidak terlalu optimis untuk kita saat ini. Meskipun mayoritas alumni kami bersedia mengirim keturunan mereka ke Shrek, sangat sulit untuk mengatakan apakah itu akan menjadi masalah jika tawaran Spirit Pagoda lebih menarik. Penatualong mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Kami menyadari hal ini. Sekarang adalah saatnya bagi semua orang untuk mencari cara dan memberikan beberapa ide. Kami di sini untuk membahas penanggulangan, bukan untuk Anda yang membahas kesulitannya. Lan Muzi dan Tang Yinmeng saling bertukar pandang. Mereka menggelengkan kepala untuk menandakan bahwa mereka tidak tahu. Wu Zhangkong duduk tegak, terlihat cukup galak. Dia memiliki ekspresi sedingin es. Tetapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Shrek tidak memiliki keuntungan dalam situasi ini terlepas dari bagaimana hal itu dianalisis. Bahkan, peluangnya tipis. Shrek sebenarnya adalah akademi nomor 1 di benua itu pada suatu waktu. Tetapi itu tidak mudah bagi Shrek untuk bersaing dengan Akademi Roh yang didirikan oleh Spirit Pagoda saat ini. Itu hanya karena Shrek telah begitu kuat sehingga Spirit Pagoda tidak berani melawan mereka begitu saja karena takut menyinggung Shrek. Situasi telah berubah, dan Pagoda Roh tidak perlu khawatir lagi. Selain itu, rencana mereka jelas menargetkan Shrek. Semua ketenangan dan kedamaian dari sebelum kita dimaksudkan untuk memberikan pukulan fatal bagi Shrek pada saat ini. Tidak peduli dengan Shrek Seven Monsters. Bahkan Long Yewei dan Yali telah menemukan bahwa itu adalah situasi yang sangat rumit. Jika masalah ini tidak dikelola dengan benar, ini dapat menyebabkan fondasi baru Shrek terputus-putus. Zhangkong, kau presiden pengadilan luar. Mengapa Anda tidak memberikan beberapa ide tentang ini? Kata Penatua Long dengan suara berat. Wu Zhangkong mengangguk. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Tang Wulin dan berkata, secara teoritis, sungguh sulit untuk menangani hal ini. Kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam program pendaftaran kami dan kami dapat yakin bahwa pihak lawan akan menggunakan segala macam trik untuk mengacaukannya. Saya juga tidak bisa memikirkan tindakan balasan yang bagus. Wajah Penatua Long langsung jatuh. Mereka benar-benar tidak bisa memikirkan apapun saat ini. Bersambung.